Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Sehat. Oke, Dana juga sehat? Hati sehat, hati? Nah, Sehat. sehat. Kalau nggak sehat, gimana tato? Boleh pesan bapak? Oh, boleh. Kalau yang namanya nggak marah. Pak, istri sehat, Pak? Oh, Hah? Bapak udah nikah? Udah. Anaknya berapa, Kak? Anak dua tapi udah cerai. Kalian yang mau menduda? Bapak banyak duitnya dong, Pak. Kenapa? Banyak duitnya dong, Pak. Oh, banyak. Tapi nggak cash. Bagus. Iya. Kainnya siapa kainnya? Jadi, Edi. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu siapa yang nggak masuk? Bram, Pak. Lesti. Bram. Lesti. Lesti kenapa? Lesti lah. Oh, Lesti lagi umroh. yang di rumah ya. Ya, panggilan lagi ada panggilan. Panggilan keluarga. Lesti itu jadi orang Pak. Si Irfan Bisul. Luhut, Pak, Luhut. Iya. Panggung dia. Oke, sekarang kita belajar tentang hadis. Yang sih kurang hadis. Hadis tentang mencintai anak yatim. Sebelumnya ada yang tahu kenapa bisa disebut yatim? Bapaknya meninggal. Bapaknya nggak punya bapak. Wah, itu. Ya, apa ayatnya meninggal. Katakan, Dik. Di sini ada yang maaf, anak yatim yang bapaknya nggak ada. Ada yang masih kawin semua. TNK BPKB aman, Pak. Walaupun ayahnya meninggal, anak yatim juga punya sebuah keistimewaan. Bahkan Rasulullah aja anak yatim. Kenapa saya bilang punya keistimewaan? Ini ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul bait, hadisnya khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Jadi, anak yatim itu punya keistimewaan, bisa membuat rumah kita menjadi rumah yang sangat baik dan juga bisa membuat keadaan kita menjadi di dalamnya menjadi rumah yang buruk. Tapi ini dari saya rata-rata sebenarnya bukan disebut juga anak yatim sih, karena mereka pada ada balik. Saya ketemu anak yatim rata-rata Semangat. ya songong gitu. Ini mohon maaf, bukan menjudge atau menjatuhkan, tapi yang saya temuin rata-rata seperti itu. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka kurang yang namanya kasih sayang, terutama dari seorang ayah. Makanya Rasulullah SAW
menyuruh kita untuk mencintai anak yatim. Bahkan di dalam hadis dikatakan, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan 7 jari tengah seperti beliau merendahkan antara keduanya. Seperti ini. Dia tinggal dirangkul doang ya teman-teman gini. Kok nggak dirangkul? Mau. Maka cintai anak yatim. Walaupun mereka nakal, walaupun mereka bangor, walaupun mereka songong gitu sama kita, tetap kita harus mencintai anak yatim. Setuju. Caranya kayak gini sama Nabi. Siapa yang nggak mau sama Nabi kayak gini nanti di akhirat? Trio. Oke. Terus bentar. Saya ingin bertanya Jawab, Pak. tentang hak-hak anak yatim. Di sini ada pernah makan anak yatim? Nggak ada. Sampai mana batasan hak anak yatim? Ada yang tahu? Nggak tahu. Hak anak yatim itu nggak boleh dimakan oleh siapapun, hatta pengasuhnya nggak boleh. Kalau itu pure punya dia, itu hak anak yatim. Contoh kecil, saya punya teman waktu saya MTS, dia belum balik. Saya punya teman, dia anak yatim. Itu udah CS nih, udah CS. Terus dia punya minuman, saya minta tanpa bilang ke orangnya. Minum aja gitu, karena udah CS nih, udah begini banget nih. Saya minta minumannya tanpa minta sama orangnya, dan orangnya pun tuh fair aja gitu, minum aja gitu, walaupun nggak ngomong. Tapi itu sebenarnya nggak boleh, karena itu hak anak yatim, hak mereka, itu nggak boleh. Tapi juga ada ulama yang mengatakan kalaupun dia ikhlas, fadol, silahkan. Tapi kalau dia nggak ikhlas, jangan. Itu hatta air putihnya, air minum itu jangan diminum sama kita, karena itu hak anak yatim walaupun mereka udah nggak minum. Nah, ada di sini keutamaan mencintai anak yatim. Yang pertama, meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Menjadi teman. Kalau sahabat, ada di zaman dulu, tapi sekarang jadi teman. Siapa mau jadi teman Rasulullah? Lalu yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Kita yang punya banyak dosa, kalau kita asuh anak yatim, Rasulullah udah jamin kita untuk masuk surga. Lalu ketiga, mendapat predikat abrar, soleh atau taat kepada Allah. Kata dia orangnya jarang telat sholatnya, jarang zikir sama Allah, tapi dia cinta sama anak yatim, dia mau mengasuh anak yatim, maka beliau dikatakan taat kepada Allah. Cuma sesimpel itu. Lalu memperoleh pertolongan dari Allah, menghindarkan dari siksa akhirat untuk anak yatim. Investasi amal untuk akhirat, menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Itu adalah keistimewaan anak yatim. Jadi sini ada yang ini, ingat? Enggak. Saya ingin cerita sedikit tentang doa anak yatim. Ini kisah nyata. Saya punya guru di Jakarta, namanya almarhum Kiai Ahmad Syarifuddin. Mata Fitul Hayati Amin. Amin. Beliau punya muridnya orang kaya, sebut aja Fulan. Dia orang kaya, dia cinta banget sama anak yatim, dia punya anak angkat anak yatim. Setiap bulan beliau selalu menyumbangkan setengah hartanya untuk anak yatim. Sampai suatu ketika beliau ingin berangkat mengaji di Gasmol, di pesantren saya dulu. Beliau kecelakaan, beliau koma selama 1 bulan. Nah, beliau cerita ketika dalam keadaan koma, beliau ketemu seseorang yang mengatakan
umur kamu tinggal 7 hari. Beliau nggak tahu dalam mimpi itu siapa, apakah malaikat atau siapa. Lalu beliau bingung gitu, mau ngapain lagi gitu. Udah tinggal 7 hari, terus lagi koma, nggak bisa sadar. Terus beliau didatangin, umur kamu tinggal 5 hari. Terus sering didatengin sampai akhirnya umur kamu tinggal 1 hari. Kemudian di alam dunia keluarga dari si Fulan itu yang koma mendatangi tempat apa sih, yayasan yatim piatu yang sering disedekahi sama si Fulan. Tetap berjalan sedekah dari keluarganya si Fulan. Lalu si istri bilang, mohon doa gitu. Si Fulan lagi koma. Lalu anak yatim itu semua berdoa untuk pemulihan si Fulan. Lalu si Fulan ini beliau didatangi lagi oleh seorang itu. Kemudian dikatakan, kamu mempunyai status umur yang udah pendek dah, bahasa kitanya, yang udah pendek. Kamu minta apa gitu? Lalu beliau meminta untuk didoakan. Lalu yang diterima doanya itu hanya 3. Anak beliau 2 sama istri beliau 1. Sisanya ditolak semuanya. Jadi kata orang yang itu, yang masuk doa kamu itu hanya 3 orang itu saja. Dan itu nggak bisa untuk memperpanjang umur kamu. Kemudian beliau pasrah, umurnya tinggal 1 jam. Tinggal 1 jam, beliau pasrah. Di dalam keadaan koma beliau menangis. Bukan menangis karena takut untuk dicabut, tapi karena anaknya akan menjadi yatim. Lalu tiba-tiba sudah waktunya dicabut, orang itu datang, waktu kamu sudah habis. Pengen dibilang kayak gitu karena si Fulan ini udah berpikir waktunya udah habis, udah lewat sejam malah kan. Akhirnya beliau datang, terus kata orang yang itu mengatakan, kamu masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dia bingung kenapa gitu. Kenapa bisa umurnya bisa nambah gitu. Lalu kata orang itu yang di dalam koma itu, beliau berkata, karena doa anak-anak yatim yang telah kamu sumbangi setiap bulan. Itu kisah nyata. Siapa ini? Itu kisah nyata. Lalu hikmahnya apa? Saya katakan sebandel-bandelnya anak yatim, sebangor-bangornya anak yatim, kita harus tetap mencintai karena keistimewaan anak yatim itu sangat gede, sangat besar. Kecuali kalau mereka sudah balik itu udah tidak masuk ke prioritas anak yatim. Jadi kalau ketemu anak yatim, atau kalau kita nggak punya harta atau kita nggak bisa bantu fisik, kita bantu dengan batinnya. Entah itu karena mereka punya masalah kah, atau mereka ingin pendidikan dari kita kasih. Karena seburuk-buruknya kebaikan seseorang adalah iba melihat keburukan yang seseorang buat. Seperti itu. Ada yang bertanya? Silakan. Erik? Bertanya? Ada yang bertanya? Encur Pak. Oke. Ada yang bertanya? Oh, Cukup. Jelas. Oke. Saya kasih PR buat kalian. Kalian hafalkan hadis yang pertama. Besok setor ke saya. Yang hafal lancar sama artinya saya kasih hadiah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Habis ini pelajaran siapa? Ya. Bu Vicky kayaknya lagi nggak masuk, lagi ada acara.
sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.